Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam merdeka belajar. Pada kesempatan ini anak-anak, adik-adik kelas 71 dan 72, kita akan belajar dengan judul Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Salah satu pimpin doa, kita membaca surat Al-Fatihah dan doa belajar. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bi islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan. Allahumma zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik, siapkan buku tulis dan pena di atas meja. Kemudian kesepakatan belajar kita itu aktif dalam pembelajaran, mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab, dan menjaga kebersihan. Oke, motivasi belajar anak-anak. Di dalam Quran Surat Fatir ayat 28, Allah berfirman, "Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama, yaitu orang-orang yang berilmu." Kalau kita ingin disayangi oleh Allah, kita ingin menjadi orang yang mulia, orang yang dekat dengan Allah, maka jadilah orang-orang yang faham, jadilah ulama. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu melalui pembelajaran teknik jigsaw, peserta didik dapat menjelaskan perintah agama untuk sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Anak-anak, sebelum kita masuk ke topik pembelajaran yang lebih mendalam lagi, Bapak Guru ingin kalian membentuk kelompok berdasarkan minat kalian. Masing-masing membagi kelompok sesuai dengan minatnya. Ada yang minatnya menulis, ada yang minatnya membaca, ada menggambar, dan ada yang menyanyi. Buatlah kelompok terdiri atas 4-5 orang dengan hobi yang sama yaitu menulis. Ada juga yang membaca, ada yang menggambar, dan ada yang menyanyi. Kalian bebas menentukan anggotanya sesuai dengan minatnya masing-masing. Paling banyak 5 orang, ya, minimal 4 orang. Selanjutnya, ada pantun pemantik yang kalian baca, kalian pahami, dan ada tugas kelompoknya. Mari kita sama-sama membuat baju bermotif batik. Sambil duduk berkacamata, janganlah kamu berbuat musyrik, tetap sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Bermain bersama Danya, di jalan bertemu Sonya, jauhi larangannya, patuhi semua perintahnya. Ada tugas kelompok adik-adik, carilah kalimat utama yang menjadi pesan dari pantun tersebut. Kemudian diskusikan bersama dengan anggota kelompok mengenai pesan tersebut. Pengertian sujud syukur. Sujud syukur dimaknai sebagai terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, ditandai dengan seseorang mendapatkan nikmat darinya dan terhindar dari bahaya. Sujud syukur tidak hanya dengan ucapan alhamdulillah, tetapi juga dalam tindakan sujud. Dalil nakli, salah satunya An Abi Bakro an Nabi sallallahu alaihi wasallam
Karena idza atahu amron yasurruhu au busron bihi kharron sajidan syukron lillah. Rawahu Abu Daud. Artinya dari Abu Bakrah bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW apabila datang kepadanya sesuatu yang menggembirakan atau suka, beliau langsung sujud untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Adik-adik, ketika adik-adik mendapatkan sesuatu yang nikmat, sesuatu yang menggembirakan seperti lulus dari ujian, mendapatkan rezeki yang tak terduga atau terhindar dari bahaya, maka sebagai orang iman selain kita mengucapkan alhamdulillah, juga disunahkan dengan sujud syukur. Kemudian sujud sahwi. Sujud sahwi merupakan sujud karena lupa atau ragu dalam sholat. Dilakukan 2 kali sebelum sholat. Sujud sahwi dilakukan karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat, seperti ruku atau sujud. Yang kedua, ragu atau lupa jumlah rakaat. Yang ketiga, lupa membaca doa kunut bagi orang yang terbiasa kunut. Yang keempat, lupa mengerjakan tasyahud awal. Yang kelima, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Kadang-kadang adik-adik, kita di dalam sholat itu kurang khusyuk atau kadang lupa. Kadang lupa rakaatnya, lupa salah satu rukun sholatnya. Maka yang kita lakukan adalah sujud sahwi. Mari kita perhatikan dalil nakli sujud sahwi. An Abi Sa'ad Al-Khudri qala an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza ahadukum fi sholatihi falam yadrikam sholla salasan aw arba'an fal yatroh saki wal yabni ala mas taikona summa yasjudu sajdaitaini qabla ayyusallim. Rawahu Ahmad wa Muslim. Artinya dari Abu Sa'ad Al-Khudri, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila salah seorang dari kamu ragu dalam sholat, ia sudah mengerjakan 3 atau 4, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini, kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Sujud tilawah. Sujud tilawah dikerjakan ketika seseorang membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Syarat pelaksanaan sujud tilawah sebagai berikut. 1. Suci dari hadis dan najis. 2. Menghadap kiblat. 3. Menutup aurat. Dalil nakli sujud sajadah. An Abi Umron an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u alainal Qur'an fa idza marra bis sajadah kubbiro wa sajadna ma'ahu. Artinya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajadah, beliau takbir lalu sujud. Maka kami pun sujud bersama-sama beliau. Riwayat Tirmizi. Adik-adik, di dalam Al-Quran ada banyak ayat-ayat sajadah. Kurang lebih 15 ayat, 15 surat yang menerangkan tentang sujud tilawah. Maka ketika adik-adik membaca Al-Quran, menjumpai ayat tersebut, maka disunahkan untuk sujud tilawah. Persyaratannya, syarat-syaratnya sebagai berikut, yaitu sujud dari hadas dan najis, menghadap kiblat, dan menutup aurat. Halo adik-adik, masih semangat kan dalam belajar? Ya, Bapak Guru memberikan tugas kelompok. Dikerjakan ya. Dengan kalian mengerjakan, maka akan memperkuat pemahaman kalian. Yaitu, kalian carilah hadis minimal 1 hadis yang berkaitan dengan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Jadi 1 hadis berkaitan dengan sujud syukur, 1 hadis juga berkaitan dengan sujud sahwi, dan sujud tilawah.
Jawaban kalian ditulis pada buku tugas dan presentasikan di depan kelas. Oke, semoga penjelasan Bapak Guru dari awal sampai akhir bisa dipahami ya. Mari kita refleksi pembelajaran. Peserta didik menuliskan di kolom komentar channel Bapak Guru ini, namanya siapa, kelas berapa, dan pesan penting yang telah dipelajari hari ini. Ya, contohnya namanya Andi, kelas 72. Pesan pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Ya, seperti itu. Sekian dan terima kasih. Rusa lari ke padang datar. Harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, tentu kita harus rajin belajar. Oke, sekian dan terima kasih. Dari awal sampai akhir, tetap semangat, tetap rajin belajar, dan jangan lupa like, subscribe channel Bapak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.